Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Berikut kami sampaikan tips untuk mengikuti ibadah secara online. Siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum votum, jemaat dan keluarga dihimbau untuk dapat menyanyikan satu lagu pujian dan berdoa bersama terlebih dahulu. Bersungguh-sungguhlah saat memuji dan menyembah Tuhan, dan fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Setelah doa berkat, jemaat dan keluarga diajak untuk menyanyikan lagu Doa Yabes dan dapat dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Untuk persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu di masing-masing keluarga untuk kemudian diserahkan kepada pihak gereja, atau jemaat juga dapat transfer melalui rekening gereja. Sekian tips untuk mengikuti ibadah secara online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adapun pertolongan kita sesungguhnya datang dari pihak Tuhan. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan tangannya. Turun atas kita sekalian pada pagi hari ini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, lawatan dan jamahan kuasa Roh Kudus memberkati ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Mari datang kepada Tuhan, karena hanya Dialah nama yang sungguh indah. Dia Yesus yang sungguh baik untuk kita semuanya. Mari kita nyanyikan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita dan katakan, Yesus, amin.
pujimu. Katakan sama-sama. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau selalu menyembahmu Tuhan. Yes, Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa. Dan kami siap beribadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan katakan amin. Yang di rumah berikan sorak-sorai yang dahsyat untuk Allah kita. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari bertepuk tangan untuk Allah kita. Yeay. Mari katakan sama-sama langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi
Tuhan. Mari katakan sama-sama, haleluya. Haleluya, amin. 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 Ya, luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Dia Allah yang luar biasa. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat. Yeay. Bapak Ibu yang di rumah, boleh katakan kanan kiri. Katakan kepada anak, bapak, ibu, ayah, bunda gitu ya. Katakan bersama-sama bahwa Allah kita ajaib. Allah kita ajaib. Dan kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan apa? Kau megah bagiku. Yes, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak diringgikan. Yeah, katakan ajaiblah Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
biasa Bapak Ibu Saudara, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sampai hari ini sebagai umat yang percaya, kita harus mempercayai bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Untuk itu kita mau katakan dengan segenap hati bahwa Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberi yang kami pinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama, kita nyanyikan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Haleluya Yesus. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ya Tuhan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Yes, Yesus, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
katakan dengan segenap hati, Bapa yang kekal. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa yang makasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali bersyukur di mana kami boleh bersama-sama menaikkan pujian sembah kami. Itulah anugerah yang terbesar bagi kami ya Bapa. Hati kami boleh bersuka cita, hati kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tiba waktu yang terindah bagi kami Bapa, kami juga rindu dibekali dengan kebenaran firman Allah, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus kami semuanya Tuhan. Dengan kuasa darah Kristus, kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pemberitaan sabda Allah akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali oleh kemurahan Tuhan. Kita bersama-sama di rumah kita masing-masing menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan. Tadi kita telah memuji, menyembah Allah, dan tentunya pagi hari ini kita pun akan bersama-sama belajar akan kebenaran sabda Tuhan. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membuka sabda Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai yang ke-11. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, saya akan bacakan demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Bapak-Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam kisah Injil Markus pasal 16 ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, Dia telah bangkit, Dia hidup, Dia menyatakan bahwa Dia telah mengalahkan kuasa kematian. Di dalam perikop sebelumnya saudara, kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri dengan beberapa wanita pada waktu itu. Dan di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 ini, ada satu pribadi, seorang wanita, di mana di sana diceritakan secara istimewa, secara indah. Mengapa saya katakan secara indah? Karena di dalam pribadi wanita ini, ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan,
Tuhan ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian, saya akan ulangi. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripada Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara kasih Tuhan, ditulis secara tersendiri saudara. Di mana Maria Magdalena oleh Injil Markus ini ditulis begitu jelas dan tegas. Kita akan melihat saudara, ada apa dengan Maria Magdalena ini? Dan saya percaya di dalam peristiwa ini saudara, Tuhan ingin ajarkan kepada kita apa yang ada di dalam diri Maria Magdalena. Kita sebagai orang percaya tentunya, kita akan mengambil berkat dari peristiwa ini. Yang pertama saudara, bahwa dikatakan firman Tuhan, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dikatakan sekali lagi, dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara kasih Tuhan, di dalam diri Magdalena, Maria Magdalena, dia adalah pribadi yang pertama, adalah pribadi yang dibebaskan oleh Tuhan. Pribadi yang telah diberi kemenangan oleh Tuhan. Untuk lebih jelasnya kita akan membaca sabda Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Yang demikian sabda Tuhan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Di dalam kisah ini saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Di sisi lain juga Yesus mengusir roh-roh jahat. Dikatakan Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Sudah kasih Tuhan, Yesus Tuhan telah membebaskan Maria Magdalena dari pengaruh kuasa kegelapan, dari pengaruh dosa. Dan itu ditulis kembali, tadi kita baca dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Artinya apa saudara? Ternyata berita tentang pembebasan itu ada berita yang sangat-sangat indah bagi manusia. Saya dan saudara tentunya tidak mau diikat oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Kalau di dalam ayat tadi dikatakan bukan 1, 2, tetapi 7 saudara. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi bagi Tuhan itu sangat mudah. Lalu korelasi atau hubungan untuk waktu-waktu sekarang saudara. Saudara kasih Tuhan, sadar atau tidak sadar saudara, bahwa cengkeraman iblis terhadap manusia akan terus terjadi sampai Yesus datang dan membebaskan manusia. Lalu apa yang ada pada hari-hari ini saudara? Cengkeraman iblis terhadap manusia itu apa saja? Hari-hari ini saudara, tidak sedikit manusia. Oleh karena cengkeraman iblis, manusia mengalami depresi, mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Cengkeraman iblis membuat manusia mengalami kehilangan damai sejahtera. Oleh cengkeraman iblis, manusia mengalami yang disebut keputusasaan. Di mana-mana terjadi saudara, orang mulai tidak memiliki pengharapan. Namun satu hal yang disampaikan berita pada pagi hari ini adalah bahwa Yesus membebaskan
Maria Magdalena. Sudah dikasih Tuhan dengan kondisi hari-hari ini, saudara. Kadang-kadang kita tidak sadar sebagai orang percaya. Kita terbawa oleh situasi. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya oleh karena situasi kondisi yang terjadi. Banyak orang Kristen mengalami keputusasaan. Banyak orang Kristen mulai merasa takut yang berlebihan. Dan itulah tanda bahwa kadang-kadang kita dicengkeram oleh suasana itu, saudara. Namun jangan patah hati. Jangan kita kecewa. Mengapa saya katakan kita jangan patah hati? Karena kita punya Tuhan yang sanggup membebaskan, sanggup melepaskan. Tidak hanya kepada Maria Magdalena, tetapi kepada kita. Saya percaya cuma Tuhan hari-hari ini harus meminta kelepasan. Dari apa, saudara? Dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Satu contoh, saudara, tadi saya katakan, ketakutan yang begitu luar biasa. Tuhan, aku mau Tuhan bebaskan dari ketakutan ini. Mungkin ada kekhawatiran yang berlebihan, Tuhan, aku mau dilepaskan. Seperti Maria Magdalena dilepaskan, aku pun bisa dilepaskan oleh Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Dia akan memelihara engkau. Artinya apa, saudara? Kalau saudara ingin terbebas dari kekhawatiran, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah diriku Tuhan. Tuhan, inilah keluargaku. Aku mau Tuhan lepaskan dari kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan. Satu hal, Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Tergantung saya dan saudara. Apakah saya dan saudara seperti Maria Magdalena, dia mau dilepaskan oleh Tuhan dari cengkeraman kuasa ketakutan, cengkeraman kuasa kegelapan, cengkeraman hal-hal yang tidak baik. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau lepas, aku mau sukacita, aku mau damai sejahtera, aku mau menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Maria Magdalena, dia dilepaskan dari pengaruh kuasa kegelapan. Saya dan saudara, hari-hari ini mungkin kalau merasa berat hidup ini, saudara, datang kepada Yesus. Tuhan, Engkaulah sumber kelepasanku dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Engkaulah sumber pertolonganku, Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Injil Markus pasal 16, tadi kita akan kembali ke sana. Ayat yang ke-10, kita akan baca, saudara, bersama-sama. Kita akan lihat, saudara. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Yang kedua, saudara, kalau yang 9 dikatakan melepaskan, membebaskan. Yang kedua adalah ketika kebebasan terjadi, saudara, ada perjumpaan dengan Yesus, kebangkitan di dalam perikop yang sebelumnya, saudara. Ada satu sikap yang kedua adalah Maria Magdalena berani dan mau menjadi saksi Tuhan. Ketika dia sudah bertemu dengan malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit, perikop yang sebelumnya. Maka di sanalah, saudara, Maria Magdalena dikatakan memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Siapa yang mengiringi Yesus, saudara? Para murid Yesus. Sudah dikasih Tuhan, menjadi saksi adalah bagian yang kedua seorang Maria Magdalena. Saudara-saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita belajar, Tuhan, aku ingin menjadi saksi. Saksi apa, saudara? Saksinya Tuhan. Saksi bagaimana Yesus telah bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus memberikan sesuatu dalam hidup saya dan saudara.
Di dalam ayat ini menceritakan saksi kepada murid-murid Yesus. Artinya apa saudara? Maria Magdalena memberitakan kepada murid-murid yang lain. Di dalam hidup ini saudara, mari kita belajar. Pertemuan kita dengan Yesus, pengalaman pribadi kita dengan Yesus, mari kita saksikan kepada orang lain. Bisa di dalam keluarga, pengalaman seorang ayah ketika mengalami pertolongan Tuhan, di mana Tuhan berikan pertolongan, ceritakan kepada istri, ceritakan kepada anak-anak. Kalau seorang anak mengalami pengalaman dengan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu hidup, ceritakan kepada bapak atau ibu. Ceritakan kepada saudara kita yang lain, seiman yang lain. Untuk apa saudara? Saya percaya kehadiran Maria Magdalena ada supaya para murid mengalami perubahan. Perubahan apa saudara? Dikatakan saudara, ketika Maria Magdalena datang ke tengah-tengah mereka saudara, dikatakan bahwa mereka baru bergabung dan menangis saudara. Mereka sedih susah. Karena apa? Harapan Yesus untuk menjadi raja secara pemerintahan duniawi. Ternyata Yesus disalib dan dikuburkan saudara. Dan berita Yesus bangkit merupakan berita yang luar biasa. Walaupun memang di ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu itu saudara, mereka belum bisa menerima itu, percaya itu. Namun Maria Magdalena tidak kemudian berhenti. Maria Magdalena tetap memiliki hati untuk tetap bersaksi. Bersaksi adalah bukti kita boleh menyatakan cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu bersaksilah saudara. Mungkin hal-hal yang sederhana, pertolongan Tuhan yang sederhana, atau hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu hal-hal yang biasa. Tetapi ketika kita saling bersaksi, ada sesuatu kuasa yang akan mengalir saudara. Ada sesuatu mujizat yang akan terjadi ketika kita saling bersaksi. Menyatakan cinta kasih Tuhan, menyatakan kebangkitan Tuhan, Tuhan itu hidup. Pastilah kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Seorang yang bersaksi, Rasul Paulus berkata seperti ini saudara. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya begini saudara, ketika saudara bersaksi, bersaksi berarti saudara memberitakan kabar baik, menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, supaya apa saudara? Kabar baik itu akan menumbuhkan iman orang lain, akan menumbuhkan kekuatan orang lain. Untuk apa saudara? Untuk semakin mencintai Tuhan. Jadi yang kedua, mari saya dan saudara berani untuk bersaksi. Tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itulah yang tentunya kita akan memulai apa yang bisa kita lakukan. Dimulai mungkin dari keluarga, dimulai mungkin dari teman-teman, sahabat-sahabat kita, dimulai mungkin dengan orang-orang yang terdekat saudara. Kalau itu kita lakukan saudara, berita yang indah itu kita lakukan, saya percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di gereja Tuhan di tempat ini. Jadi mari kita bersaksi, cinta Tuhan itu harus kita saksikan. Kebangkitan Tuhan disaksikan, diceritakan, disampaikan. Bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan, itulah yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir saudara, Maria Magdalena selain yang pertama dibebaskan dari kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh yang jahat. Yang kedua,
Maria Magdalena adalah seorang yang bersaksi. Yang ketiga adalah Maria Magdalena, seorang yang mau berbagi dalam pelayanan. Kita akan buka di dalam tadi saudara, Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, 2 dan 3. Saya akan bacakan demikian. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus dalam pelayanannya, apa yang dilakukan saudara? Para wanita, mereka melayani, mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki. Untuk apa saudara? Untuk Tuhan. Dan tentunya waktu itu juga untuk para murid yang lain saudara. Artinya apa saudara? Yang ketiga, pribadi dari Maria Magdalena adalah pribadi yang melayani. Di dalam Injil Markus pasal yang 16, kita akan lihat kembali ke Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi kubur dan meminyaki Yesus. Sudah kasih Tuhan. Maria Magdalena adalah pribadi yang tentunya ingin selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau di dalam Injil Lukas saudara, beberapa wanita termasuk Maria Magdalena mempersembahkan apa yang dia miliki untuk Tuhan. Di dalam Injil Markus sama saudara, mereka para wanita itu saudara membawa rempah-rempah, membawa sesuatu untuk Tuhan. Dan itulah yang perlu kita lakukan saudara. Kita dibebaskan dari pengaruh kegelapan, dosa. Yang kedua kita harus bersaksi. Yang ketiga adalah mari kita belajar melayani. Maria Magdalena memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah kita sekalian sama. Mari kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mengapa ini penting saudara? Karena Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang memang layak untuk disembah, dipuji. Yesus juga harus kita layani dalam artian kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah itu menjadi komitmen kita. Sudah dikasih Tuhan, melayani bukan berarti Tuhan menuntut sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita. Maria Magdalena saudara memiliki sesuatu. Kalau di dalam Injil Lukas harta. Saya tidak tahu seberapa harta yang ada saudara. Tetapi itu untuk melayani Tuhan. Kemudian di dalam Injil Markus hanya dengan rempah-rempah saudara. Sesuatu yang sederhana. Tetapi itu pun motivasi adalah untuk Tuhan. Artinya apa saudara? Mari sana saudara, kita masing-masing diberi talenta oleh Tuhan. Berikan untuk melayani Tuhan. Mungkin kita baru sejauh bisa melayani di dalam keluarga kita. Di saat-saat seperti ini saudara, kalau kita bisa saling melayani saudara, sesulit hidup saat seperti ini, masalah yang kita hadapi, kalau kita punya hati melayani, percayalah, yang berat menjadi ringan. Yang susah akan menjadi mudah. Yang tertutup akan terbuka. Kalau kita punya konsep, kita saling melayani. Saudara kasih Tuhan, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kehadiran saudara belajar kepada Yesus. Aku ada di dalam keluarga, bila aku akan melayani seperti Yesus melayaniku. Aku ada di dalam gereja Tuhan.
Tuhan, aku biarlah belajar untuk melayani sesuai apa yang ada di dalam diriku. Itulah yang dialami oleh Maria Magdalena. Dia melayani sesuai apa yang ada di dalam diri Maria. Maria punya harta sedikit atau banyak, tidak ditulis, tidak jelas saudara. Tetapi mempersembahkan harta mereka dengan rempah-rempah melayani Tuhan. Oleh sebab itu, melayani Tuhan adalah bagian sukacita kita. Yesus bangkit, kita harus melayani Dia. Karena Dia telah memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita sekalian. Kiranya sabda Tuhan akan meneguhkan kita saudara dan menguatkan kita untuk kita boleh menjadi pribadi seperti Maria Magdalena. Tuhan ingin saudara-saudara memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kesempatan pagi ini kembali kami diingatkan. Dan kami belajar dari kehidupan Maria Magdalena, di mana seorang Maria Magdalena dengan keterbatasannya Tuhan, dengan kelemahannya, dia dibebaskan oleh Tuhan. Dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, dari cengkeraman iblis. Tuhan, kami juga rindu terus. Tuhan, lepaskan kami dari pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh ketakutan, pengaruh-pengaruh keputusasaan. Tuhan, hanya Engkaulah sumber kemenangan kami. Dan biarlah ajar kami Tuhan untuk boleh bercerita, bersaksi di dalam tengah-tengah keluarga kami. Bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan menolong keluarga kami. Dan biar ini kami berbagi kepada orang lain. Dan ajar kami Tuhan dengan apa yang kami miliki, kami akan melayani Tuhan. Apapun yang ada di dalam diri kami Tuhan, kami akan persembahkan kepada Tuhan. Harta kami, tenaga kami, kekuatan kami, pikiran kami, talenta kami Tuhan. Ajar kami Tuhan akan dipersembahkan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kepada firman Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menolong kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita bersama-sama boleh mendengarkan dan menikmati kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini, saya percaya bahwa berkat firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita, bahkan membawa kepada kita untuk kita menyadari bahwa sisa hidup kita yang kita miliki biarlah ini boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak kepada setiap jemaat Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah di rumah kita masing-masing, mari sempatkan waktu bersama-sama dengan saya. Kita akan berdoa, kita akan bersyafaat, kita berdoa buat segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan kita percaya bahwa setiap kita yang berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan akan dengar doa kita dan Tuhan akan menjawab setiap permohonan dan doa kita bersama. Mari kita akan tundukkan kepala sekali lagi, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak mau sia-siakan waktu yang kami masih miliki. Setelah kami diberkati dengan firman Tuhan, kami rindu juga Tuhan melalui syafaat dan doa kami mohonkan berkat untuk beberapa pokok doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kiranya sucikan, kuduskanlah setiap hati kami, layakkanlah hidup kami, sehingga apa yang kami serukan kepada Tuhan sungguh-sungguh boleh sampai kepada Bapa di surga, dan Engkau dengar setiap seruan doa kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh melihat, kami boleh mendengar bahwa dampak dari virus corona yang terjadi di Indonesia ini sudah mengalami penurunan. Bahkan banyak sudah Tuhan orang-orang yang terjangkit penyakit ini dan berangsur-angsur boleh disembuhkannya. Kami mengucap syukur, inilah bukti nyata
dari setiap seruan doa umat Tuhan yang sampai kepada Bapa, dan Engkau Tuhan telah jawab setiap doa-doa umat Tuhan ini. Kami terus memohon kepadamu, kiranya Tuhan akan segera memulihkan sekaligus memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang terdampak kena virus corona ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk tim paramedis yang telah bekerja begitu rupa. Dan Tuhan telah memberkati mereka, memakai mereka sekalian untuk mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberikan pengobatan dan memberikan kesembuhan, pemulihan buat mereka sekalian. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemerintah kami yang terus juga memikirkan, mencari solusi yang terbaik untuk percepatan daripada pemulihan keadaan ini. Kami mohonkan berkat-Mu untuk para pemimpin kami, pemerintah kami, mereka sekalian diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai mereka secara luar biasa sehingga ide-ide, gagasan serta solusi yang diperlakukannya untuk pemulihan kota, bangsa dan negara kami ini boleh segera terwujud dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu bahwa setiap gereja Tuhan akan segera dapat memulai melaksanakan peribadahannya di gerejanya masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kerinduan kami ini kami mohonkan kepada Tuhan. Dengar seruan doa kami, dengar kerinduan kami ini Tuhan. Dan kiranya dalam tidak waktu yang lama lagi, kami akan bisa kembali di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat di rumah Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kiranya seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah bersama-sama beribadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pergumulan mereka, sakit, penyakit dan kelemahan tubuh mereka dijamah, disembuhkan, lawatan Tuhan terjadi atas mereka sehingga Tuhan mereka boleh mengalami pemulihan dan pertolongan Tuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap keperluan, kebutuhan secara materi yang saat-saat ini boleh dirasakan terlalu sulit. Dan mungkin sudah ada beberapa jemaat yang sudah, oh Tuhan, mengalami kekurangan persediaan untuk bahan makan mereka. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih rahmat, Engkau yang akan menolong mereka, memberkati mereka, dan membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk mencurahkan berkat-Mu, mencukupkan dan memenuhi segala keperluan, kebutuhan mereka sekalian. Terima kasih, kami doakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan senantiasa beserta dengan mereka sekalian, dan masa depan mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, dan pada akhirnya jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, namun sebelumnya kami bersama-sama akan menghimpun memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini nama-Mu tetap dipermuliakan, bahkan persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan boleh menjadi kunci rahasia kami diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang semuanya ini hanya kami mohon, kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita dan kita arahkan segenap hati, jiwa dan hidup kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pulanglah engkau sekarang dengan penuh damai sejahtera. Percayalah bahwa Tuhan adalah pengembala kita, Tuhan adalah juru selamat hidup kita, serta Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu biarlah kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia serta berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini.
Persembahan dan perpuluhan dapat diserahkan dengan cara berikut ini. Pertama, persembahan dapat dikumpulkan di keluarga masing-masing untuk kemudian diserahkan kepada pihak gereja. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 136 00 11 87 3475 atas nama Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Jatmiko Sulistia, Saudara Teguh, dan Ibu Darmi Mariono. Turut bersimpati atas berpulangnya Pendeta Agustini Indah pada hari Sabtu 9 Mei 2020 di Bandung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman selanjutnya adalah ibadah permata diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 7 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang berhalangan, dapat menyesuaikan dengan jadwalnya masing-masing. Ibadah kenaikan Isa Al-Masih akan diselenggarakan secara online pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 6:30 pagi. Ibadah pencurahan Roh Kudus diselenggarakan di rumah masing-masing mulai tanggal 22 sampai 30 Mei 2020. Panduan akan dikirimkan melalui WhatsApp Group. Berikut adalah jadwal pelayan Tuhan untuk ibadah kenaikan Isa Al-Masih Kamis 21 Mei 2020. Pengkhotbah Bapak Gembala Jemaat, pendamping Diaken Sugiono, pendoa Ibu Bunarti, worship leader Ibu Yuanita, singers Ibu Wulan dan Ibu Ike, pemusik Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, Saudara Krisma, dan Saudara Deo. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Gembala, Rohaniawan, dan Majelis, atau menghubungi Sekretariat GIA Ungaran. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi